Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saratul Najma Munira dengan NPM 210610400355. Pada kesempatan kali ini, saya bertindak sebagai moderator yang akan menjembatani jalannya diskusi kita pada presentasi kelompok 4. Yang terhormat Ibu Evi Rahmiati, SPD MED, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Teknik Konseling 2, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4, yaitu Haja Gita Rahmayani dan Nafira Syafia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik pendekatan konseling yang bisa digunakan dalam praktik konseling. Nah, dalam praktik konseling modern, teman-teman, banyak sekali pendekatan yang digunakan untuk membantu individu dalam menangani permasalahannya, baik yang sifatnya psikologis maupun emosional. Nah, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah multimodal counseling, di mana pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mengkaji atau membahas secara lebih rinci mengenai teori multimodal counseling ini. Nanti akan disampaikan mengenai konsep-konsep utama, fungsi, tujuan, serta peran praktisi atau terapis di dalam konseling multimodal ini, dan bagaimana sih penerapan teknik-tekniknya beserta prosedur yang harus dijalankan dalam proses konseling multimodal. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok. Kepada kelompok dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari teori multimodal counseling. Nah, teori multimodal counseling adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Arnold Lazarus, seorang psikolog dan terapis ternama. Nah, teori ini menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan terapi seperti kognitif, perilaku, psikodinamika, dan eksistensial humanistik dengan tujuan untuk memberikan pendekatan terapi yang komprehensif dan efektif. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke tahap konsep-konsep utama dari teori multimodal counseling. Nah, yang pertama yaitu ada basic ID. Nah, basic ID merupakan akronim dari 7 faktor yang menjadi fokus dalam terapi multimodal, yaitu behavior ya, yang berarti perilaku, affect emosi, sensation sensasi, imagery gambaran mental, connection yaitu kognisi, interpersonal relationship yaitu hubungan interpersonal, dan drug atau biologi yang berarti obat atau kebiologisan. Nah, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam pengalaman individu dan menjadi titik pijakan untuk memahami masalah konseli. Nah, jadi basic ID ini adalah 7 faktor yang terfokus pada perilaku, emosi, sensasi, gambaran mental, pikiran, hubungan interpersonal, dan faktor biologis. Nah, semua ini saling berhubungan dan membantu kita memahami masalah seseorang. Kita masuk pada yang kedua, yaitu modalitas. Nah, modalitas ini mengacu pada berbagai cara di mana konseli mengalami dan beraksi terhadap faktor-faktor basic ID. Modalitas meliputi domain fisik, kognitif, afektif, perilaku, interpersonal, transendental. Nah, lalu dalam terapi multimodal, terapis menggunakan berbagai teknik dan intervensi yang sesuai dengan modalitas konseli untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, maksudnya di sini modalitas ini adalah berbagai cara orang beraksi terhadap faktor-faktor basic ID. Ini termasuk bagaimana mereka merasakan fisik, berpikir, merasa bertindak, berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan pengalaman
transendental. Nah, selanjutnya di sini ada asesmen atau penilaian. Nah, penilaian dalam teori multimodal melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif tentang konseli, termasuk sejarah pribadi, pola pikir, emosi, tingkah laku, hubungan interpersonal, dan faktor biologis. Nah, penilaian ini membantu terapis dalam memahami secara keseluruhan masalah konseli dan merumuskan strategi terapis yang tepat. Nah, maksudnya di sini penilaian ini adalah tentang mengumpulkan informasi lengkap tentang seseorang, termasuk sejarah mereka, pikiran, emosi, tingkah laku, hubungan dengan orang lain, dan faktor biologis. Nah, ini membantu terapis memahami masalah mereka dengan baik. Integrasi. Nah, integrasi teori multimodal counseling ini menekankan pentingnya integrasi pendekatan terapi yang berbeda dalam rangka mengatasi masalah konseli. Nah, terapis menggunakan teknik dan konsep dari berbagai pendekatan terapi seperti kognitif, perilaku, psikodinamik, dan eksistensial humanistik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli. Nah, integrasi ini yaitu tentang menggabungkan berbagai jenis terapi seperti kognitif, perilaku, psikodinamik, dan humanistik. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan orang tersebut dan ini membantu dalam memberikan bantuan yang paling sesuai dan efektif bagi konseli. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dinamika kepribadian. Nah, dalam teori multimodal counseling, dinamika kepribadian itu kompleks dan terdiri dari banyak faktor yang saling berpengaruh. Nah, beberapa aspek kepribadian yang penting di sini yaitu yang pertama, perilaku. Nah, perilaku ini melibatkan observasi dan penilaian terhadap tindakan dan kebiasaan seseorang dalam situasi sosial maupun individu. Nah, di sini membantu kita memahami pola perilaku dan bagaimana hal itu terikat dengan masalah kesehatan mental. Nah, yang kedua di sini emosi. Nah, emosi ini adalah pengamatan dan penilaian terhadap perasaan seseorang, seperti apakah mereka sedih, marah, gembira, atau cemas. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana emosi seseorang dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup mereka. Nah, selanjutnya di sini sensasi. Nah, sensasi ini melibatkan penilaian terhadap sensasi fisik seseorang seperti rasa sakit atau perubahan persepsi sensorik. Ini penting karena bisa terkait dengan masalah kesehatan fisik atau kondisi psikologisnya. Nah, selanjutnya gambaran mental. Nah, gambaran mental ini melibatkan pemahaman terhadap fantasi, impian, ingatan, dan pandangan seseorang tentang diri mereka, hidup, dan masa depan. Nah, ini membantu kita memahami keyakinan, harapan, dan impian seseorang serta bagaimana hal itu mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri dan masa depan. Nah, selanjutnya kognisi. Nah, kognisi ini melibatkan memahami pikiran, keyakinan, dan cara berpikir seseorang. Kita mencoba untuk mengidentifikasi pola pikir yang mendasari perilaku dan emosi mereka, serta bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, informasi dari penilaian ini membantu kita mengembangkan strategi untuk membantu mereka mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif. Nah, selanjutnya hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini tentang melihat bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, termasuk teman, keluarga, dan rekan kerja. Nah, kita di sini mencoba untuk memahami bagaimana dinamika sosial mereka dan masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka. Nah, informasi dari penilaian ini bisa membantu mereka memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Nah, yang terakhir di sini yaitu obat-obatan, biologi, nutrisi, dan latihan tubuh. Nah, ini adalah tentang melihat bagaimana faktor-faktor fisik seperti kesehatan umum, nutrisi, olahraga, dan penggunaan obat-obatan mempengaruhi kesejahteraan seseorang secara keseluruhan. Nah, di sini kita mencoba untuk memahami bagaimana gaya hidup mereka, seperti merokok, minum alkohol, dan menggunakan obat-obatan. Nah, mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Informasi dari penilaian ini membantu kita merencanakan intervensi yang sesuai untuk membantu mereka menjaga kesehatan secara keseluruhan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap proses terapeutik konseling. Nah, yang pertama yaitu pernyataan kunci dalam proses terapeutik. Nah, pertanyaan kunci dalam proses terapeutik digunakan untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam tentang masalah, perasaan, harapan, pengalaman, dan tujuan konseli. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kunci dalam proses terapeutik, yaitu meliputi yang pertama, bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa yang membawa Anda ke sesi konseling ini? Apa yang Anda harapkan dari proses konseling ini? Apa yang membuat Anda merasa sulit atau terjebak dalam masalah Anda? Nah, di sini teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya dalam makalah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membantu terapis dalam memahami masalah-masalah yang dihadapi konseli, tujuan yang ingin dicapai, dan sumber daya yang dapat digunakan dalam proses perubahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran terapis. Dalam teori multimodal konseling, terapis ini berperan sebagai orang yang membantu konseli untuk mencapai perubahan dan kesejahteraan yang diinginkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan peran terapis dalam teori multimodal konseling. Pertama, penilaian dan evaluasi, di mana terapis ini bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan evaluasi secara komprehensif terhadap konseli, yang mana penilaian dan evaluasi ini tuh melibatkan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan dari si konseli ini, seperti emosinya, pikiran, perilaku, hubungan intrapersonal, dan sejarah kehidupan dari si konseli. Nah, dalam melakukan penilaian dan evaluasi ini, biasanya terapis itu menggunakan alat seperti multimodal life history inventory. Dan dengan terapis mengetahui latar belakang dan masalah konseli dengan baik, maka ini akan membantu terapis untuk merumuskan intervensi yang sesuai nantinya. Yang kedua ada pembentukan hubungan terapeutik. Nah, di sini terapis itu berperan sebagai fasilitator dalam membentuk hubungan terapeutik yang positif dan saling percaya dengan konseli. Di mana hubungan terapeutik yang baik itu merupakan dasar yang penting dalam proses konseling. Karena dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk konseli akan membantu proses konseling yang sedang terjadi, di mana nantinya konseli akan merasa nyaman untuk mengungkapkan pengalaman, emosi, dan pikiran yang sulit untuk dia ungkapkan. Yang ketiga ada merumuskan tujuan terapeutik. Di sini terapis berperan sebagai orang yang bantu konseli untuk merumuskan tujuan terapeutik yang jelas dan dapat dicapai. Di mana tujuan ini itu berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi serta harapan dari konseli dalam proses konseling. Dan untuk hal ini terapis dan konseli diharap untuk bekerja sama guna untuk memastikan bahwa tujuan tersebut itu masih relevan serta realistis dan mengarah ke arah perubahan yang diinginkan. Yang keempat, menyediakan pendekatan multimodal. Di sini terapis berperan sebagai orang yang menyediakan pendekatan multimodal dalam proses konseling, di mana pendekatan multimodal ini sendiri mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dari konseli yang mencakup domain basic ID. Basic ID itu merupakan bio, affect, sensation, imagery, cognition, interpersonal relationships, and drugs. Dan di mana terapis ini tuh tidak hanya fokus kepada salah satu aspek masalah saja, tetapi mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor-faktor tersebut, yang dimana nantinya akan membantu terapis untuk merumuskan intervensi secara holistik dan komprehensif. Yang kelima ada intervensi dan teknik terapeutik. Di sini terapis berperan sebagai orang yang menggunakan teknik dan intervensi terapeutik yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Teknik terapeutik ini sendiri ada berbagai macam, yaitu teknik kognitif, perilaku, emosional, sosial, dan fisik. Intervensi terapeutik juga ada berbagai macam, yaitu yang berorientasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Teknik dan intervensi tersebut digunakan tergantung kepada masalah yang sedang dihadapi atau berdasarkan preferensi dari konseli. Yang keenam ada pemantauan dan evaluasi perubahan. Di sini terapis itu berperan sebagai orang yang secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi perubahan yang terjadi kepada konseli selama proses konseling. Perubahan-perubahan tersebut
berupa seperti kemajuan konseli terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang dialami oleh konseli selama proses konseling, serta menyesuaikan intervensi jika diperlukan oleh konseli. Yang terakhir ada pemberian dukungan dan bimbingan, di mana terapis berperan sebagai orang yang memberikan dukungan serta bimbingan kepada konseli selama proses konseling. Terapis dapat memberikan dukungan secara emosional atau membantu konseli mengatasi hambatan yang terjadi selama proses konseling. Serta terapis juga dapat memberikan saran atau strategi untuk membantu konseli menghadapi masalah yang sedang dialaminya. Selain itu, terapis juga dapat membantu konseli dalam mengembangkan keterampilan baru seperti meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan atau teknik-teknik dan prosedur-prosedur terapeutik dalam teori multimodal konseling. Penerapan terapi multimodal ini dimulai dengan penilaian menyeluruh terhadap 7 modalitas fungsi manusia, di mana nantinya konseli akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan basic ID. Yang pertama ada behavior atau perilaku. Modalitas ini biasanya mengacu kepada perilaku terbuka, termasuk tindakan, kebiasaan, dan reaksi yang dapat diamati dan diukur. Beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini yaitu, apa yang ingin Anda ubah? Apa yang ingin Anda mulai lakukan? Dan perilaku spesifik apa yang membuat Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Yang kedua ada afek atau emosi. Modalitas ini mengacu kepada emosi, suasana hati, dan perasaan yang kuat dari konseli. Beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan untuk modalitas ini yaitu, seberapa emosional Anda, emosi apa yang paling sering Anda alami, dan apa yang membuat Anda sedih, marah, senang, dan takut. Yang ketiga ada sensation atau sensasi. Modalitas ini mengacu kepada 5 indera dasar manusia, yaitu untuk menyentuh, merasakan, melihat, mencium, dan mendengar. Beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini yaitu, seperti apakah Anda menderita sensasi yang tidak menyenangkan seperti nyeri, pegal, pusing, dan lain sebagainya. Kemudian, seberapa banyak Anda fokus pada suatu sensasi. Dan apa yang sangat Anda sukai atau tidak suka dalam cara melihat, mencium, mendengar, menyentuh, dan mencicipi. Yang keempat, imagery atau gambaran mental. Modalitas ini mengacu kepada bagaimana cara kita membayangkan diri kita sendiri, seperti kenangan atau mimpi. Berikut beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini, yaitu, apakah Anda terlibat dalam fantasi dan melamun? Kemudian, apakah Anda memiliki imajinasi yang jelas? Dan bagaimana Anda ingin bisa melihat diri Anda di masa depan? Yang kelima ada cognition atau kognisi. Modalitas ini mengacu kepada filosofi, ide, wawasan, dan penilaian yang membentuk nilai-nilai fundamental, sikap, dan keyakinan seseorang. Beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini yaitu, bagaimana pikiran Anda mempengaruhi emosi Anda? Apa nilai dan keyakinan yang paling Anda hargai? Dan apa saja hal-hal negatif yang Anda katakan kepada diri Anda sendiri? Yang keenam ada interpersonal relationships atau hubungan interpersonal, di mana modalitas ini mengacu kepada interaksi dengan orang lain. Beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini yaitu, berapa banyak interaksi sosial Anda? Apa yang Anda harapkan dari orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Dan apakah ada hubungan dengan orang lain yang ingin Anda ubah? Yang ketujuh ada drugs, atau lengkapnya drugs, biology, nutrition, and exercise, di mana modalitas ini tidak hanya mencakup obat-obatan tetapi mempertimbangkan tentang biologis, asupan gizi, dan pola olahraga dari seseorang. Beberapa contoh pertanyaan untuk modalitas ini yaitu, apakah Anda sehat dan sadar akan kesehatan? Kemudian, apakah Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan Anda? Dan apakah Anda minum obat yang diresepkan oleh dokter? Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai 7 modalitas fungsi manusia,
masih terdapat tahapan-tahapan lainnya dalam penerapan terapi multimodal, yaitu yang pertama ada pengenalan terapi multimodal, di mana pada tahap ini terapis akan menjelaskan secara rinci serangkaian proses dalam terapi multimodal kepada konseli. Yang kedua ada asesmen. Pada tahap ini, terapis akan memberikan asesmen yang mengacu kepada profil modalitas, yaitu Basic ID. Yang ketiga ada mengembangkan rancangan intervensi, di mana terapis akan merancang intervensi yang mengacu kepada profil modalitas Basic ID juga. Yang keempat ada implementasi, di mana pada tahap ini terapis dan konseli akan sama-sama berpartisipasi untuk melaksanakan rancangan intervensi yang telah disusun. Dan yang terakhir yaitu pengulasan tugas rumah, umpan balik, dan terminasi, di mana pada tahapan ini terapis mengidentifikasi adanya peningkatan selama proses konseling. Dan jika terjadi peningkatan, konseli dapat mengatasi masalahnya. Tanpa bantuan konselor, maka konseling akan diakhiri. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kelebihan dari teori multimodal counseling. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, memungkinkan terapis untuk menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, sehingga lebih fleksibel dalam melakukan konseling yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Yang kedua, memberikan pendekatan holistik terhadap masalah psikologis konseli. Yang ketiga, terapi ini efektif untuk mengatasi berbagai masalah seperti kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Yang keempat, terapi ini singkat dan terstruktur. Yang kelima, pada terapi ini, konseli dan terapis dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian kita akan membahas kelemahan dari teori multimodal counseling. Yang pertama, perlu mempertimbangkan banyak dimensi dari konseli. Yang kedua, untuk melakukan terapi ini, terapis harus terlatih dalam berbagai teknik dan pendekatan. Yang ketiga, kurangnya penelitian komparatif pada teori ini. Yang keempat, terapi ini berpotensi mengeluarkan banyak biaya yang lebih besar dikarenakan penggunaan berbagai teknik. Yang kelima, sesi konseling akan lebih menantang jika ada konseli dengan masalah yang kompleks dengan menggunakan terapi ini. Baik, kesimpulan dari teori multimodal counseling ini adalah terapi multimodal berpandangan bahwa program dan perawatan yang lengkap harus memperhitungkan setiap modalitas Basic ID, di mana Basic ID ini sendiri merupakan peta kognitif yang memastikan setiap aspek kepribadian mendapatkan perhatian secara eksplisit dan sistematis. Oleh karena itu, terapi multimodal sangat bergantung kepada penilaian multimodal untuk memilih teknik pengobatan yang paling tepat untuk konseli dengan profil dan keadaan psikologis yang unik. Nah, teman-teman semua, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Teori Multimodal Counseling. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menjelaskan materi dari teori multimodal counseling, di mana tadi juga dijelaskan tentang konsep-konsep utamanya, tujuan, fungsi, serta bagaimana peran terapis di dalam konseling multimodal ini, dan seperti apa penerapan teknik-teknik serta prosedur yang harus diikuti di dalam proses konseling multimodal. Serta juga dijelaskan di akhir tadi mengenai kelemahan dan kelebihan dari multimodal counseling. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kelompok dapat memberikan wawasan baru, memberikan ilmu baru bagi kita, dan semoga dapat kita aplikasikan nantinya ketika melakukan proses konseling. Nah, teman-teman, bagi yang masih memiliki pertanyaan mengenai materi ini, mungkin ada hal yang perlu kita perdalam, disarankan untuk dapat bertanya nantinya ketika proses diskusi berlangsung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok presentator dan kepada kelompok lainnya yang telah menyimak. Saya Saratul Najma Munira mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.